Good morning, selamat pagi, salam sejahtera, senang berjumpa lagi bertemu dengan Anda. Nice to meet you. Dan kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu hal yang sebetulnya umum ya dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu tentang abjad dalam bahasa Inggris atau English alphabet. Ya, seperti Anda ketahui kan, English alphabet dan abjad dalam bahasa Indonesia sama saja sebetulnya dalam urutannya A, B, C, dan seterusnya. Cuma meskipun serupa tetapi tidak sama ya, seperti Anda sudah lihat ya di judul. Jadi English alphabet serupa tapi tak sama. Jadi biarpun serupa dari segi tulisan tapi tidak sama dalam segi pengucapan. Dan sayangnya ya, seperti yang saya sudah mungkin sudah singgung dalam beberapa kali ya di podcast saya di YouTube channel ini, bahwa minat baca dan tulis bangsa Indonesia kebanyakan warga Indonesia masih sangat rendah ya minat baca dan tulisnya, sehingga lebih cenderung ke budaya lisan. Jadi kebiasaan menonton televisi dan kecanduan smartphone lebih mendominasi. Nah, sehingga ini menjadi masalah ya. Jadi dua penyebab mengapa kebanyakan warga Indonesia khususnya peserta didik saya. Jadi saya mempunyai beberapa peserta didik murid les, dan kebanyakan mereka mengalami kesulitan di dalam mengeja, di dalam mengucapkan abjad dalam bahasa Inggris. Jadi memang pertama ada dua alasan sebetulnya ya. Jadi yang pertama yaitu English alphabet spelling dianggap sama dengan pengejaan abjad bahasa Indonesia. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi karena penampakannya sama, sehingga kecenderungan kita ya, terutama kecenderungan kebanyakan peserta didik saya juga kebanyakan menganggap itu hal yang sama juga. Jadi mereka kadang-kadang ya, kebanyakan mereka mengucapkan A, B, C, D, E, F dan seterusnya, padahal sebenarnya seharusnya mengucapkan A, B, C, D, E gitu ya. Jadi A dibaca A, B dibaca B, C dibaca C dan seterusnya. Nah itu, jadi itu alasan pertama, yaitu English alphabet spelling dianggap sama dengan pengejaan abjad bahasa Indonesia. Dan yang kedua yaitu malas mempelajari. Nah ini mungkin karena dianggap tidak penting, atau mungkin mereka menganggap bahwa mereka tidak menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung, kalau seandainya mungkin ya, kalau mungkin ada rezeki ya, mereka akan pergi ke luar negeri, mereka akan membutuhkan hal ini. Ya, mengeja ini mereka akan membutuhkan sewaktu mereka berada di bagian imigrasi atau di bagian bandara, di bagian imigrasinya. Dan mereka terutama mungkin kalau katakanlah misalnya mereka pergi ke Amerika Serikat atau ke negara Eropa yang lain, dan nama yang mereka punyai tidak awam atau tidak terlalu dikenal di sana, sehingga otomatis kan pihak imigrasinya di bandara itu akan menanyakan bagaimana cara mengejanya. Nah, kalau mengejanya tidak bisa kan jadi masalah. Nah, oleh karena itu, ini saya akan membagikan ya, secara singkat saya akan membagikan cara mudah untuk menguasai mengeja abjad dalam bahasa Inggris ya. Jadi ada cara mudahnya menurut versi saya. Jadi mungkin tiap orang akan mempunyai cara yang berbeda, dan orang guru-guru bahasa Inggris juga mungkin mempunyai cara yang berbeda dalam mengeja, dalam mempelajari cara menguasai mengeja abjad bahasa Inggris. Nah, ini cara saya ada 3. Mungkin kita langsung saja membahas. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu ABC atau ABC song. Nah, ini sebetulnya tidak terlalu sulit ya, sepertinya ya. Ini karena pengalaman saya juga dulu waktu masih belia, saya belajar di kursus bahasa Inggris, dan waktu itu yang saya ingat betul bahwa gurunya ya, atau tutor atau mentor ya, mungkin istilah sekarang, jadi guru lesnya mengajarkan kami para muridnya mengeja English alphabet ini dalam lagu ya, dengan menyanyikan sebuah lagu ABC song. Dan seiring waktu ya, saya tetap mengingat ini ya, tetap mengingat cara lagu ini, bagaimana menyanyikannya, sehingga itu memudahkan dalam mempelajari cara mengejanya, dibandingkan cuma mengeja A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Itu
kalau secara itu datar susah, tapi kalau dengan lagu misalnya A, B, C, D, E, F, G, itu akan lebih mudah dikuasai. Nah, dulu waktu itu andalan kami ya cuma kaset ya, jadi gurunya memutar kaset. Nah, kalau sekarang dengan adanya internet ya, Anda bisa, ya kita semua, Anda, saya, kita semua bisa mendapatkan sumber mudah sekali tentang lagu ini, dan Anda bisa mendapatkannya di dunia maya, di YouTube atau mungkin di Google, dan Anda bisa mengambil salah satunya versi dari berbagai versi tersebut. Nah, ini saya sarankan sangat mudah ya mengajarkan ABC ini ya, abjad English alphabet dalam bahasa Inggris dengan menggunakan lagu. Oke. Jadi itu yang pertama, menyanyikan lagu ABC atau ABC song. Yang kedua, bermain peran dengan mengeja nama. Nah, ini kenapa bermain peran atau role playing ini penting? Karena ini akan kita hadapi dalam situasi nyata di luar, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ya. Ibaratnya kalau apalagi dengan adanya ya kemudahan teknologi informasi, sehingga mungkin banyak anak-anak juga yang mempunyai nama yang panjang dan bisa dikatakan adaptasi dari nama-nama artis atau mungkin nama-nama dari luar negeri, sehingga kita susah untuk mengejanya, atau mungkin kita ada rencana untuk pergi ke luar negeri suatu saat nanti. Nah, kita harus belajar bagaimana kita berada dalam situasi percakapan untuk menanyakan dengan sopan cara mengeja ya, menanyakan kepada lawan bicara kita bagaimana dia mengeja namanya satu persatu, huruf per huruf. Nah, ini ada banyak cara, tapi saya kasih contoh satu saja ya, waktu saya mengajar bahasa Inggris untuk murid-murid saya dulu di kelas atau waktu saya mengajar les privat. Jadi contoh percakapannya seperti ini. Nah, ini misalnya ada dua orang ya, satu mungkin sebagai A, yang lain lagi sebagai B. Jadi misalnya pertanyaannya, what is your name? My name is Joko Supriyanto. How do you spell it? J-O-K-O-S-U-P-R-I-A-N-T-O. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini memang disesuaikan dengan namanya masing-masing. Jadi supaya lebih terbiasa, dan seandainya bertemu dengan native speaker atau ya penutur asli dalam bahasa Inggris ini, kita bisa mengeja nama kita huruf per huruf dengan mudah. Nah, ini bisa Anda lakukan ya di rumah. Mungkin kalau seandainya Anda yang mendengar podcast saya ini adalah orang tua, ya Anda bisa mempraktikkannya dengan anak, istri dan anak di rumah. Atau misalnya kalau Anda seorang pelajar atau mahasiswa, ya Anda bisa mempraktikkannya dengan orang tua Anda atau dengan saudara Anda atau dengan teman Anda. Mungkin misalnya lewat Zoom ya, aplikasi video call misalnya yang lain. Dengan begitu kemampuan Anda dalam mengeja akan lebih baik. Oke, ini adalah poin kedua. Cara kedua itu bermain peran dengan mengeja nama. Oke, cara ketiga, ya cara terakhir, yaitu memainkan game spelling bee. Nah, ini game spelling bee saya rasa mungkin tidak asing lagi bagi Anda ya. Jadi spelling bee ini adalah, misalnya kalau dulu ya, saya memang beberapa kali dulu pernah mengantar peserta didik saya untuk mengikuti beberapa kompetisi atau lomba di luar sekolah, dan salah satunya adalah spelling bee competition. Dan ya waktu itu memang saya sudah berusaha melatih berdasarkan beberapa contoh ya di internet, dan juga technical meetingnya ada aturan, syarat dan ketentuan yang akan dilakukan saat perlombaan. Dan memang itu adalah pertama kali murid saya mengikuti, dan ya puji Tuhan dia meraih juara ketiga waktu itu. Nah, prinsipnya sederhana, sebetulnya waktu itu jurinya mengucapkan beberapa kata, misalnya katakanlah rabbit. Nah, habis itu kemudian siapa yang bisa mengejanya, tapi sebelumnya memang angkat tangan dulu misalnya, atau tekan tombol kalau ada tombol anunya. Nah, kemudian sewaktu jurinya menyebutkan nama peserta lomba akan mengucapkan kata itu rabbit misalnya, baru dieja satu persatu hurufnya, R-A-B-B-I-T, rabbit. Nah, gitu diulangi lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat menarik ya, saya juga dulu
pernah juga melakukannya di kelas ya, waktu saya mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar waktu itu, dan sangat menarik sekali ya. Jadi anak-anak juga lebih termotivasi setelah belajar dengan menggunakan lagu, kemudian bermain peran ya tadi ya, role playing, dan yang terus bermain dalam game spelling bee ini. Dan Anda bisa melakukannya juga di rumah atau bersama dengan teman Anda, dan sangat sederhana sebetulnya ya. Dengan bermain kita bisa sekaligus juga belajar. Oke, mungkin itu saja ya, jadi tidak terlalu susah ya. Jadi English alphabet dalam bahasa Inggris ya, English alphabet yaitu abjad dalam bahasa Inggris tidak serupa dalam dengan abjad bahasa Indonesia, tapi tidak sama dalam pengucapannya, sehingga harus kita cermat ya dalam mengejanya. Jadi cara mudah untuk menguasai mengeja abjad bahasa Inggris itu ada 3 tadi ya, saya ulangi lagi, recap. Jadi 1, menyanyikan lagu ABC atau ABC song, 2, bermain peran dengan mengeja nama atau role playing tadi, dan 3, memainkan game spelling bee. Oke. Itu saja mungkin sekedar informasi dari saya untuk Anda semua berkaitan dengan English alphabet. Jadi tetap belajar ya, memang tidak mudah sebetulnya ya, bisa dibilang tidak mudah, meskipun caranya mungkin katanya mudah ya, tapi tidak semudah yang terlihat. Jadi memang perlu konsistensi yang tiada henti dan selalu lapar untuk terus belajar. Percaya pasti hasil akan terwujud nyata jika kita terus berusaha semaksimal kita. Oke, itu saja, dan kiranya bisa bermanfaat bagi Anda semua. Dan kalau Anda mungkin ingin membaca dalam bentuk teks, saya sudah akan mencantumkan linknya ya di Kompasiana, di akun saya, blog saya di Kompasiana, dan linknya akan saya masukkan ke deskripsi di bawah video ini. Dan Anda juga bisa membaca artikel-artikel saya yang lain, terutama di bidang bahasa dan pembelajarannya di kategori humaniora, di edukasi atau bahasa, atau di ruang kelas. Oke, terima kasih, itu saja. Kiranya bisa membantu Anda untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatian Anda. Have a nice day. Semoga hari Anda menyenangkan. Goodbye.